sedikit motivasi. Karena pembelajaran hari ini itu kita sedikit membahas tentang teori. Jadi usahakan kalian tetap melek gitu ya, jangan ngantuk. Ada ngantuk nggak? Ada. Oke. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga merasuk ke otak kalian. Oke. Pembelajaran kemarin adakah yang masih ingat? Bahas tentang apa? Karya fiksi bagian apa? Menilai karya fiksi. Oke, masih ingat berarti ya. Menilai sebuah karya fiksi. Masih ingat bagaimana cara menilai sebuah karya fiksi? Masih? Atau sudah lupa? Bagaimana cara menilainya? Ini berhubungan dengan unsur intrinsik loh. Kemarin kan kalian sudah belajar unsur intrinsik. Masih ingat ya? Menilai sebuah karya fiksi. Menilai sebuah karya fiksi itu bagaimana sih caranya? Masih ingat ya? Menggunakan pendapat pribadi, ya. Menggunakan pendapat pribadi. Setelah itu menilai karya fiksi bisa dilihat dari mananya? Bisa dinilai dari segi mananya? Dari masih ingat? Iya, alur, terus judul, tema. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk apanya? Unsur intrinsik. Nah, itu. Jadi sudah ingat ya, sudah mulai ingat ya. Menilai sebuah karya fiksi itu bisa dilakukan dengan cara menilai unsur intrinsiknya, mulai dari judul, tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, dan juga sudut pandang. Masih ingat ya? Nah, untuk itu penilaiannya nanti mungkin bisa kalian lakukan di rumah atau bahkan di sekolah. Nah, untuk menilainya itu silakan menggunakan bahasa kalian sendiri, pendapat kalian sendiri. Bagaimana sih karya fiksi yang sudah kalian baca itu, dan juga disertai alasannya. Ini agak ngantuk gini kan, kayak kurang semangat gitu. Masih semangat nggak? Oke. Saya punya sedikit sedikit permainan untuk agar kita tetap fokus, gitu. Agar kita tetap fokus. Tapi permainannya ini agak sedikit berpikir ya, Nah, nanti saya akan menggambar sebuah bentuk, gitu. Nanti silakan kalian terapkan apa yang sudah saya gambarkan dalam satu tarikan garis, gitu, bukan yang nanti saya Oke, saya punya gambar. Agaknya ini bentuknya seperti rumah ya, tapi ada silang di tengahnya. Nah, silakan peraturan mainnya itu kalian gambar rumah ini, kalian tiru ya, gambar di samping sini. Nah, tapi dalam satu tarikan garis, tidak boleh putus. Jadi tadi kalau saya menggambarnya kan putus-putus gini ya. Nah, putus terus gini, terus gini, terus gini. Nah, itu kan putus-putus. Nah, kalian menggambarnya itu dalam satu tarikan garis tanpa putus. Nah, bagaimana caranya agar bisa membuat bentuk seperti ini dengan satu tarikan garis? Bisa dipahami kan? Oke. Siapa yang mau maju depan? Siapa yang mau mencoba? Dalam satu tarikan garis saja. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Mau dulukan? Ayo, silakan dulukan. Wow, langsung bisa. Satu tarikan garis saja.
Ayo, ada yang ingin mencoba? Dengan satu tarikan garis. Wah. Oke, gambarnya masih sama, polanya masih sama. Menggali untuk melatih bagaimana cara menemukan solusi dari setiap permasalahan, gitu ya. Menemukan sebuah solusi dalam setiap permasalahan. Jadi menemukan sebuah solusi itu butuh yang namanya pola. Memecahkan sebuah permasalahan itu butuh yang namanya pola. Nah, pola ini bisa kalian cari, bisa kalian analisis dalam permasalahan yang sudah kalian hadapi. Seperti sama dengan gambar-gambar ini yang sudah saya berikan contohnya ini yang sudah dikerjakan oleh Zulfikar sama Marcel. Nah, gitu. Jadi dari gambar ini kalian saya minta untuk mencoba menggambar dalam satu tarikan garis. Nah, tujuannya adalah kan agar bisa menganalisis dari gambar ini tuh kalian bisa menganalisis gimana sih caranya menemukan gambar atau menggambar dalam satu tarikan garis dengan pola tertentu. Nah, untuk penerapannya di kehidupan nyata, anggap saja gambar ini itu adalah permasalahan kalian dan jawabannya itu adalah polanya, membutuhkan sebuah pola seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Sudah tidak ngantuk? Enggak. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi pada pagi hari ini. Oke, materi hari ini adalah tentang jenis-jenis makna, ya, jenis-jenis makna. Jenis-jenis makna di sini saya melihatnya dari sebuah karya fiksi, ya, sebuah karya fiksi yang sudah kalian baca dari novel-novel yang sudah kalian bawa, kalian beli dan kalian pinjam di perpustakaan. Nah, itu ada macam-macam makna yang digunakan di dalam karya fiksi tersebut. Salah satunya adalah makna konotasi. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Suatu kata atau ungkapan kemudian memiliki makna yang bukan sebenarnya. Jadi bisa dikatakan makna konotasi adalah makna dari sebuah kata yang bukan makna sebenarnya. Jadi kata itu punya makna asli. Makna asli ini bisa kalian cari di dalam KBBI. Nah, fungsinya makna konotasi ini adalah mengaitkan makna asli tersebut. Mengaitkan kata tersebut dengan makna yang lain yang memiliki hubungan yang sama. Maka ungkapannya atau maknanya itu jadi berbeda. Gitu. Contohnya seperti ini. Seorang tentara militer gugur dalam peperangan. Nah, kata gugur di sini maknanya apa? Nah, ada tahu enggak? Ada yang tahu? Gugur? Tidak lolos. Oke, terus tumbang. Oke, ada yang lain? Gugur dalam peperangan. Tumbang, tidak lolos. Hah? Apa ini? Gagal. Meninggal gagal. Gagal. Oke. Jadi seorang tentara militer gugur dalam peperangan. Arti kata gugur di sini adalah mana kata gugur? Pertama ya, mana kata gugur? Mana asli kata gugur? Kata gugur di sini kan biasanya sering digunakan dalam bunga, ya loh. Ya, dalam sebuah ungkapan bunga, kata bunga. Bunga itu gugur pada saat musim hujan. Kata gugur di sini menandakan bahwa bunga atau tanaman, sebuah tanaman itu sudah layu, sudah mati. Seperti itu kan. Tetapi kata gugur digunakan di dalam kata militer, di dalam sebuah konteks militer, yang artinya itu berbeda dengan kata gugur yang digunakan di dalam sebuah tanaman atau bunga. Yakni gugur di sini di dalam kata militer ini, dalam konteks militer ini maknanya adalah meninggal dunia atau kalah dalam berperang, seperti itu, berpulang ke rangka Allah, saya seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Joko adalah sosok yang ringan tangan dan dermawan. Ada yang tahu kata ringan tangan ini maknanya apa? Suka membantu, suka memberi. Oke. Nah, kalian tahu nggak makna aslinya dari kata ringan tangan itu seperti apa? Makna aslinya ringan tangan. Ringan ketemu tangan. Jadi maknanya kayak gimana? Hah?
Kenapa? Bukan mana aslinya. Tadi kan makna konotasinya. Mana aslinya apa? Ringan tangan. Tangannya ringan. Nah, kayak gitu. Nah, berarti tangannya ini ringan gitu kan ya. Ringan, bisa digerakkan dengan mudah gitu kan ya. Atau enggak fleksibel gitu lah ya. Bahasa Inggrisnya fleksibel, tangan ringan, ringan tangan itu. Tetapi ringan tangan di sini itu dihubungkan dengan suatu perilaku yang baik. Sebuah konteks sebuah perilaku yang baik atau akhlak yang baik, yakni suka membantu. Ya, apa? Tidak. Itu mencuri dong namanya. Nah, itu beda. Ini ringan tangan, bukan panjang tangan, gitu. Ini ringan tangan. Nah, ringan tangan itu lebih ke dermawan. Konteksnya di sini adalah akhlak yang baik, yakni dermawan atau suka membantu, suka. Merefresh pikiran kita. Coba kita bermain sebentar. Oke. Saya minta semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo. Alat tulisnya ditaruh dulu. Kita pengerjaannya selesai. Setelah kita berdiri dulu. Kita merefresh pikiran terlebih. Oke. Yang masih duduk, ayo berdiri. Semuanya berdiri. Sudah berdiri? Oke, sudah berdiri semua? Oke, nanti saya minta kalian menirukan saya. Misalnya gini, saya bilang misalnya telinga, lalu saya pegang telinga, maka kalian harus memegang telinga. Jadi yang saya ucapkan itu adalah yang kalian lakukan. Ya, cukup. Enggak. Jadi misalnya saya mau bilang telinga, maka kalian harus pegang telinga. Saya bilang kepala, kalian harus pegang kepala. Saya bilang pundak, kalian harus pegang pundak. Paham ya? Paham ya? Oke. Kuncinya adalah tetap fokus, ya. Fokus. Kuncinya adalah fokus. Fokus dengan apa yang saya ucapkan. Oke. Bisa dimulai? Oke. 1, 2, 3. Kepala. Ayo. Kok nggak pegang? Tuh. Yang nanti yang salah ada hukumannya. Oke. Masih latihan ya. Oke. Pundak. Kepala. Hidung. Telinga. Mata. Mulut. Loh, bisa. Ayo maju. Ayo maju. Coba buku tulisnya. Nah, yang salah silakan presentasi tugas yang sudah dikerjakan. Oke, semuanya silakan duduk. Firza, silakan presentasi tugasnya. Ayo Firza, bacakan yang keras. Mau pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalimat ketika banyak pikiran, wajah terlihat kurang menarik. Termasuk denotasi. Denotasi, oke. Kata yang menurutmu denotasi di mana ya? Di kata apa? Tadi kan sudah kamu garis nih, di kata apa? Kurang menarik. Bentak garis sih Pak. Bentak garis. Belum digaris nih? Iya. Oke, bacakan dulu. Kalimatnya ketika banyak pikiran, wajah terlihat kurang menarik. Oke, masuk denotasi. Iya, denotasi. Selanjutnya, Yang kedua, ketika banyak pikiran, wajahnya sekusut kain lap, termasuk apa itu? Konotasi. konotasi. Iya. Oke, selanjutnya. Yang nomor 3. Nomor 3. Iya. Jalanan jalanan ya. Termasuk mana apa, terus mana yang menandakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Safia Mereka, Absen 3. Ketika banyak pikiran, wajah terlihat kurang menarik. Detonasi. Iya. Iya, denotasi. Kurang menarik. 2. Ketika banyak pikiran, wajah sekusut kain lap, termasuk konotasi. Kalimatnya sekusut kain lap. Jalanan sepi sekali pagi ini, termasuk detonasi. Kalimatnya sepi sekali. Jalanan sesunyi kuburan pagi ini, termasuk konotasi. Sesunyi kuburan. Sopir mengendarai bus dengan kencang. Denotasi. Kencang ya. Supir mengendarai bus seakan sedang di arena balapan. Konotasi, sedang di arena balapan. Sekarang aku merasakan akibat keras kepalaku sendiri. Konotasi, akibat keras kepalaku sendiri. Sekarang aku merasakan penyesalanku. Denotasi. Ya, kalimatnya penyesalanku. Ibu Parki memandang buah hatinya dengan cemas. Konotasi. Ibu Parki memandangi anaknya dengan cemas. Detonasi. Kalimatnya anaknya. Yang benar denotasi ya Sofia ya, bukan detonasi. Kalau detonasi bom lah ya. Detonasi bom, remote bom gitu. Oke. Sudah paham semua ya tentang mana konotasi dan denotasi dari penjelasan Sofia? Sudah paham ya? Oke, untuk penerapannya ke dalam dunia nyata, kira-kira kalian sudah tahu nggak bagaimana menerapkannya? Sudah tahu belum? Cara menerapkannya. Nah, jadi kalian itu bisa menerapkan makna konotasi ini dalam dunia nyata. Caranya adalah, tujuannya bukan caranya dulu, tujuannya adalah kalian itu bisa menerapkan menggunakan makna konotasi ini
dengan tujuan untuk memperhalus kata yang kamu pakai, memperhalus kalimat yang sedang kamu ucapkan. Nah, kata konotasi ini itu bisa kalian gunakan misalnya ingin memperhalus kata, memperhalus tutur kata saat berbicara dengan bapak ibu guru di sekolah, misalnya seperti itu. Contohnya, kalian ingin memberi pujian pada bapak ibu guru yang mungkin kalian itu pernah diberi oleh-oleh atau pernah diberi buah tangan. Nah, jadi kalian bisa mengucapkan rasa terima kasih itu melalui kata konotasi. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, terima kasih atas buah tangannya. Buah tangannya sungguh enak, menarik. Saya sangat berterima kasih seperti itu. Nah, kata buah tangan ini itu menandakan bahwa oleh-oleh, menandakan kata konotasi yang maknanya itu adalah oleh-oleh. Jadi begitu cara penerapannya di dalam dunia nyata. Sudah bisa menerapkan ya kira-kira ya? Oke, kalau begitu ada pertanyaankah untuk materi makna konotasi dan denotasi pada pagi hari ini? Tidak ada? Oke, saya ulangi lagi kalau begitu untuk mengetes pemahaman kalian. Makna konotasi tadi apa artinya? Oke, simpel ya, makna yang bukan makna sesungguhnya. Oke, betul sekali. Untuk makna denotasi, makna sebenarnya, makna asli dari setiap kata. Oke. Sudah paham semua ya? Oke. Kalau begitu, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa merasuk ke dalam pikiran kalian semua, dan bisa diterapkan di dunia nyata. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.